Setelah terpilih jadi presiden, Jokowi mengatakan kepada Prabowo, setelah dilantik langsung bekerja untuk rakyat. Masyarakat juga mengatakan bahwa jangan mengajak Anies Baswedan dan Ganjar ke dalam kabinet Prabowo Gibran karena dulu mereka sangat keterlaluan kepada Prabowo. Bagaimana berita selanjutnya? Silahkan simak baik-baik berita yang kedua. Karena berita yang kedua adalah berita sangat penting hari ini tentang Prabowo Gibran. Inilah berita yang pertama. Jokowi dukung inisiatif Prabowo Gibran rangkul seluruh komponen. Presiden Joko Widodo mendukung inisiatif pasangan calon presiden wakil presiden terpilih pada Pilpres 2024 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka untuk merangkul seluruh komponen bangsa dalam mewujudkan Indonesia maju. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyampaikan hal itu, menanggapi pertemuan Prabowo Gibran dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka baru-baru ini. Presiden Jokowi mendukung inisiatif dan langkah-langkah calon presiden dan wakil presiden terpilih untuk merangkul semua komponen bangsa dalam upaya bersama mewujudkan Indonesia maju. Dia mengatakan saat ini persatuan nasional sangat dibutuhkan, terutama dalam menghadapi dampak situasi ekonomi dan politik global yang sedang bergejolak. Ari mengungkapkan pertemuan Prabowo Gibran dengan Presiden Jokowi atas inisiatif dan permohonan Prabowo dan Gibran dalam rangka menyampaikan secara langsung hasil penetapan keduanya sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Presiden mengucapkan selamat dan menegaskan kembali dukungan penuh pemerintah untuk memastikan proses peralihan pemerintahan pada bulan Oktober tahun 2024 berjalan dengan baik dan lancar, terangnya. Presiden Jokowi berharap pemerintahan baru yang dipimpin Presiden dan Wakil Presiden terpilih langsung bisa bekerja setelah dilantik pada tanggal 20 Oktober tahun 2024. Prabowo dan Gibran ditetapkan sebagai Presiden Wapres terpilih di KPU pada Rabu tanggal 24 April tahun 2024. Pasangan ini belum secara terang-terangan menjelaskan mengenai bentuk tim transisi pemerintahan. Dalam Pilpres 2024, Menteri Pertahanan di pemerintah Jokowi dan putra sulung Jokowi ini mengusung visi misi keberlanjutan pemerintah saat ini. Sejumlah pihak sebelumnya menilai Prabowo Gibran tidak perlu membuat tim transisi sebab mereka siap meneruskan program Jokowi dan menyesuaikannya dengan rencana kerja mereka. Jokowi sebelumnya menegaskan bahwa dirinya juga tidak membuat tim transisi khusus untuk Presiden dan Wakil Presiden terpilih pemilu 2024 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Kendati demikian, dia menyebut menyiapkan transisi antara pemerintahannya dengan pemerintahan berikutnya, sehingga transisi berjalan mulus. Sehingga Presiden dan Wakil Presiden terpilih bisa langsung bekerja setelah dilantik. Jokowi akan mendukung dan menyiapkan masuknya program-program unggulan Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam RKP dan RAPBN 2025, termasuk yang bisa segera dieksekusi setelah Presiden Wakil Presiden terpilih dilantik. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Prabowo bakal bentuk kementerian baru, Demokrat, itu kebutuhan, bukan bagi-bagi kue. Kepala Badan Komunikasi Strategis Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, menanggapi rencana Presiden terpilih, Prabowo Subianto, yang akan membentuk badan-badan dan kementerian baru. Menurut dia, rencana tersebut bukan untuk mengakomodasi partai-partai yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju, tapi merupakan suatu kebutuhan untuk pemerintahan ke depan. Kalau menurut kami, itu memang menjadi suatu kebutuhan ya, misalnya dari awal sudah dibahas soal badan penerimaan negara misalnya, kata Herzaki di DPP Demokrat. Herzaki mengatakan, Prabowo selama 5 tahun ke depan memiliki program-program yang perlu disesuaikan oleh badan-badan tertentu. Dia pun menilai ini sebagai hal yang sah-sah saja, karena yang terpenting tujuannya. Jadi bukan ujuk-ujuk baru ada bikin badan ini gitu, enggak, tapi berdasarkan apa yang kami lihat, kami cermati sama-sama dalam 20 tahun terakhir ada kebutuhan-kebutuhan itu, tuturnya. Herzaki juga mengaku tidak melihat ada makna politis di balik rencana Prabowo tersebut. Karena bagaimanapun, ini kan besar, kementerian banyak, posisi-posisi strategis banyak, Pak Prabowo kan tipikalnya bukan jatah atau apa, tetapi kebutuhan, kata dia. Dia juga menegaskan langkah Prabowo yang akan menempatkan orang berdasarkan kebutuhan itu bukan sebagai bentuk politik bagi-bagi kue. Enggak ada bagi-bagi kue. Kami sampai hari ini tidak ada upaya bagi-bagi kue. Tapi beliau seorang kolaborator. Inginnya ayo kita sama-sama berjuang. Sebagai bangsa karena tantangan bangsa ini berat. Enggak mudah, ucapnya. Partai Demokrat, kata Herzaki,
yakin dengan sikap yang akan diambil Prabowo ke depan. Pak Prabowo itu memegang teguh komitmen. Beliau tahulah yang berjuang bersama beliau. Kita meyakini Pak Prabowo mau merangkul yang lainnya bagus. Sebelumnya, KPU resmi menetapkan pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih pemenang Pilpres 2024. Keduanya akan menjabat untuk periode pemerintahan tahun 2024 sampai tahun 2029 setelah dilantik pada tanggal 20 Oktober nanti. Mereka bakal menggantikan pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Penetapan itu dilaksanakan melalui rapat pleno di kantor KPU, Jakarta Pusat pada Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Kemenangan Prabowo Gibran diumumkan Ketua KPU Hashim Asyari setelah penandatanganan berita acara oleh seluruh komisioner lembaga penyelenggara pemilu tersebut. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Mengingat lagi janji Prabowo Gibran buka 19 juta lapangan kerja baru. Komisi Pemilihan Umum atau KPU resmi menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Penetapan itu dilaksanakan berdasarkan hasil rapat pleno di kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Sebelum terpilih, saat masa kampanye pasangan ini pernah mengutarakan janji untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Gibran mengatakan ada sejumlah langkah yang akan dijalankan dirinya dengan Prabowo untuk menyediakan 19 juta lapangan pekerjaan baru. Hal itu disampaikan Gibran saat menjelaskan visi, misi, dan program kerja dalam acara debat Cawapres di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta pada Jumat, tanggal 22 Desember tahun 2023. Langkah pertama yang akan dilakukan adalah melanjutkan hilirisasi. Hilirisasi yang dimaksud bukan hanya di sektor pertambangan, tetapi juga di sektor lain. Kemudian, langkah pemerataan pembangunan dengan tidak hanya berpusat di Jawa namun juga di luar Jawa. Gibran juga berjanji akan menggenjot ekonomi kreatif dan UMKM. Kita genjot terus ekonomi kreatif dan juga UMKM. Kita punya 64 juta UMKM yang menyumbangkan 61% untuk PDB kita, ujar dia. Pada pemaparan visi misinya di debat Cawapres Ahad, tanggal 21 Januari tahun 2024, Gibran juga menyatakan targetnya membuka 19 juta lapangan kerja, dengan 5 juta diantaranya merupakan green jobs atau pekerjaan ramah lingkungan. Menurut dia, janji itu bakal terwujud jika agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi menuju energi hijau, ekonomi kreatif, dan UMKM bisa dikawal. Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan perempuan, 5 juta diantaranya adalah green jobs, kata dia. Untuk diketahui, kemenangan Prabowo Gibran diumumkan oleh Ketua KPU Hashim Asyari setelah berita acara ditandatangani oleh seluruh komisioner KPU. Pasangan nomor urut 2 itu berhasil memperoleh suara sebanyak 96.214.691 suara atau 58,59%. Berdasarkan hasil rekapitulasi final tingkat nasional pemilu presiden 2024, Prabowo Gibran dijadwalkan akan dilantik pada tanggal 20 Oktober tahun 2024 mendatang. Mereka akan menggantikan pemerintahan Presiden Joko Widodo.